yang sering dilakukan kalau camping, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi sambil cerita-cerita. Tiba-tiba si Reza ini kepikiran dengan wanita tadi. Hai guys, balik lagi ya dear viewer, bersama saya Hendra Ardiansyah tentunya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah pengalaman horor. Tetapi pengalaman horor ini bukan pengalaman horor dari saya pribadi, melainkan ini cerita horor dari teman saya. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini, oke? Subscribe. Jadi cerita ini bermula, ada teman saya, sebut saja namanya adalah Reza. Jadi si Reza ini adalah seorang pelajar SMA, dan si Reza ini mengajak teman-teman sekelasnya untuk jalan-jalan ke gunung, sekalian camping di sana. Si Reza ini mengatakan ke teman-temannya, ada yang mau jalan-jalan ke gunung nggak? Mumpung besok hari Minggu, sekalian hitung-hitung refreshing otak yang kita pakai selama seminggu ini untuk belajar mulu. Teman-temannya pun ini ada beberapa yang mau ikut dengan Reza ini. Teman-teman yang mau ikut ini bilang, oke, kita mau ikut. Dan Reza ini mengatakan ke temannya, oke, kalau kalian mau ikut, sebentar sore setelah sholat asar kita berkumpul di rumahku dan kita mulai perjalanan bersama-sama dari rumahku. Teman-teman lainnya yang mau ikut ini pun mengatakan, oke, sebentar sore kita berkumpul di rumahmu. Akhirnya, singkat cerita, teman-teman yang mau ikut dengan si Reza ini untuk mendaki ke gunung chat di grup kelas mereka, menanyakan ke si Reza ini apakah jadi untuk mereka pergi mendaki hari ini. Si Reza ini pun membalas chat dari teman-temannya, iya jadi, kalian siap-siap aja, dan setelah itu langsung ke rumahku, aku tunggu di rumah. Teman-temannya lain pun ini bilang, oke, kita siap-siap dulu, nanti kita langsung ke rumahmu. Akhirnya tak berapa lama kemudian, teman-teman si Reza ini yang mau ikut ke gunung berkumpul di rumah si Reza. Setelah mereka berkumpul, Reza ini bertanya, cuman ini yang mau ikut? Teman-temannya yang lain pun bilang, iya, yang ikut kita aja. Reza pun kembali bertanya ke teman-temannya, yang lain mana? Teman-teman yang lain yang mau ikut ini bilang ke Reza kalau yang lain tidak mau ikut karena sebentar malam mereka mau keluar dengan pacar mereka masing-masing. Reza bilang, oke, ya udah, kita aja yang pergi. Akhirnya mereka pun langsung melakukan perjalanan pada sore itu, karena buru-buru sebelum waktu sudah malam atau sudah gelap. Akhirnya mereka pun langsung berjalan menuju gunung yang mereka tuju. Sesampainya di tengah perjalanan, si Reza ini mengatakan ke teman-temannya, aku mau jalan duluan ya. Karena si Reza ini sudah biasa dalam mendaki gunung, jadi ya dia sudah terbiasa lah. Sedangkan teman-temannya yang lain ini baru pertama kali mendaki, jadi mereka jalannya cukup lambat. Si Reza ini bilang dia duluan karena untuk menyiapkan tenda untuk mereka nanti malam. Oke, teman-temannya ini setuju, silakan aja, tetapi jangan lupa setelah kamu sampai pasang tenda di atas atau dirikan tenda di atas. Oke, si Reza bilang beres. Akhirnya si Reza pun langsung berjalan
meninggalkan kelompok teman-temannya ini. Mereka ini semua berjumlah 7 orang termasuk si Reza. Sesampainya di tengah-tengah perjalanan, si Reza ini bertemu dengan seorang wanita yang dilihat dari penampilannya, si wanita ini juga ingin mendaki ke gunung tersebut. Tapi si Reza melihat wajah wanita ini, ya bisa dibilang agak pucat. Tapi si Reza ini belum berpikiran yang aneh-aneh, karena mungkin saja wanita ini kecapean sampai mukanya pucat seperti itu. Begitu yang ada dalam pikiran si Reza ini. Akhirnya si Reza ini menyapa perempuan tersebut. "Kak, mau mendaki juga ya?" Tapi perempuan ini tidak merespon Reza. Perempuan ini terus berdiam walaupun Reza menanyakan hal itu. Akhirnya si Reza ini menanyakan kembali ke perempuan itu atau wanita itu, "Kak, sendiri aja?" Perempuan ini hanya menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengeluarkan satu kata pun. Si Reza pun ini berpikiran bahwa perempuan ini adalah perempuan yang jutek. Jadi si Reza meninggalkan perempuan tersebut. Dia mengatakan ke perempuan tersebut, "Kak, saya duluan ya." Perempuan ini juga masih saja diam, tidak merespon si Reza. Akhirnya Reza pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Reza ini telah sampai ke puncak gunung. Setelah dia sampai, dia langsung mendirikan tenda untuk dia dan untuk teman-temannya. Setelah selesai mendirikan tenda, si Reza ini memutuskan untuk mandi sembari menunggu teman-temannya yang masih on the way menuju puncak gunung tersebut. Setelah selesai mandi, akhirnya tak berapa lama kemudian teman-teman si Reza ini pun sampai ke puncak gunung itu. Setelah sampai semua teman-temannya di puncak gunung, si Reza ini menyuruh semua teman-temannya untuk mandi dan habis itu menyiapkan makan malam untuk mereka. Akhirnya teman-temannya ini mandi dan berberes-beres atau bersih-bersih. Setelah itu, setelah semua teman-temannya selesai mandi, akhirnya Reza ini meminta semua teman-temannya untuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Akhirnya teman-temannya pun ini sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Akhirnya di situ mereka makan bersama-sama dan selesai makan seperti ya yang sering dilakukan kalau camping, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi sambil cerita-cerita. Tiba-tiba si Reza ini kepikiran dengan wanita tadi. Akhirnya dia menanyakan ke teman-temannya ini, "Kalian bertemu dengan wanita yang ada menuju kemari nggak?" Si teman-temannya Reza ini heran karena mereka tidak bertemu dengan wanita itu. Akhirnya teman-teman Reza ini bertanya, "Wanita yang mana? Kita tidak bertemu siapa-siapa pada saat dalam perjalanan." Akhirnya si Reza ini mengatakan ke teman-temannya, serius dia tadi bertemu dengan wanita yang sepertinya ingin menuju kemari. Teman-temannya pun ini heran karena mereka benar-benar tidak bertemu siapa-siapa. Kalaupun wanita tadi tidak melanjutkan perjalanannya, pasti mereka bertemu dengan wanita tadi. Ataupun jika wanita tadi memutuskan untuk kembali turun, otomatis teman-teman si Reza ini bertemu atau berpapasan dengan wanita tadi. Karena akses menuju gunung tersebut atau turun dari gunung tersebut hanya satu jalan. Ya, jadi otomatis mereka akan bertemu. Tetapi teman-teman Reza ini tidak bertemu dengan wanita itu sama sekali. Akhirnya si Reza pun ini menceritakan tentang wanita tadi pada saat dia berjalan sendiri dengan gelagat wanita tadi yang bisa dibilang cukup cuek. Teman-temannya ini yang keheranan berubah menjadi ketakutan. Akhirnya pada malam itu mereka pun memutuskan untuk masuk ke tendanya mereka masing-masing sembari dengan perasaan takut mereka. Akhirnya singkat cerita,
mereka pun terbangun karena sudah pagi dan telah melewati malam yang cukup menakutkan bagi mereka. Akhirnya mereka pun foto-foto sambil menikmati matahari terbit. Ya, seperti biasanya lah, kalau orang mendaki gunung itu kebanyakan memburu matahari terbit sambil foto-foto. Tetapi mereka belum melupakan tentang wanita misterius yang semalam. Akhirnya mereka pun bertemu dengan penduduk sekitar gunung tersebut, dan mereka menanyakan hal yang dialami si Reza ini ke penduduk setempat itu. Dan penduduk itu menjawab bahwa 6 tahun yang lalu ada seorang wanita yang mendaki gunung bersama kelompoknya, tetapi wanita itu hilang di dalam perjalanan. Apakah mungkin itu wanita yang hilang? Dan penduduk itu pun mengatakan ke mereka bahwa seharusnya mereka mendaki ke gunung tersebut dengan jumlah yang genap, sedangkan Reza dan teman-temannya ini berjumlah ganjil, yaitu 7 orang. Apakah wanita tadi yang menggenapkan kelompok dari Reza ini menjadi 8 orang? Bagaimana menurut kamu? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita ini cukup seram menurut saya, dan bisa kalian bayangkan sendiri. Oke, dan mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini, oke? Serta terima kasih juga untuk kamu yang sudah mau meluangkan waktu dan kuota untuk menonton video ini. And see you, bye.